kalau kita lolos tes pertama ini, saya selalu sampaikan ke tim saya, kalau kita lolos tes pertama ini dengan inovasi, ya, kemudian dengan kinerja bagus di tes pertama ini, insya Allah kita akan menjadi orang yang berbeda, di kemudian hari. Karena saya yakin bahwa kita pun harus lulus tes ini. Jadi apapun kita coba. Tadi kita sempat ngomong bahwa sekarang ini kan tantangan bisnis tentunya semakin sulit, Pak. Kompetisi semakin ketat, tentunya di syariah banking juga semakin banyak pemainnya, pemain kecil, pemain besar, pemain asing, mulai masuk juga ke situ, semua bank-bank konvensional mulai masuk juga ke syariah. Itu tentunya kan menjadi tantangan tersendiri bagi leader-leader kita di lapangan, leader-leader di operation. Nah, kalau Bapak melihat dengan kondisi tadi 4.0, kayak kira-kira gaya kepemimpinan apa sih Pak yang relevan dengan sekarang ini? Oke. Ini bagus sekali pertanyaannya. Memang kalau menurut saya ada beberapa ya, khususnya kalau kita ngomong adalah di bidang syariah. Ya, gaya kepemimpinan yang dibutuhkan kalau saya simpulkan menjadi 4 hal saja lah ya. Yang pertama adalah orang harus punya vision di dalam syariah ini. Kenapa? Kenapa harus punya vision? Gini, Mas Renal, bank syariah itu market share-nya itu hanya 5,6-5,7%. Dari total banking? Dari total perbankan di Indonesia. Enggak. Jadi bayangin aja captive market begitu besar, tapi market share kita masih kecil. Tapi kalau kita lihat kalau kita lihat market share against market share saja di Malaysia, itu market share-nya udah besar di sana. Besar sekali. Nah, sehingga di situ adalah orang harus punya purpose. Kenapa saya join dengan bank syariah? Ya, khususnya di bank muamalah. Sehingga orang tuh harus punya vision. Jadi pemikiran itu ya khususnya untuk yang leader itu tidak hanya untuk sekarang dan juga untuk tahun depan, tapi visi itu harus jauh ke depan 5 sampai dengan 10 tahun yang akan datang. Jadi itu yang pertama tuh. Jadi orang harus punya vision kalau seorang leader di bank muamalah khususnya atau di bank syariah pada umumnya. Kemudian yang kedua adalah harus orang yang punya energi. Karena terus terang dengan 5,6-5,7% itu kalau kita tidak memiliki energi yang besar, maka kita ini gampang untuk patah arang. Betul. Ya, karena terus terang memang nggak gampang. Energinya dibutuhkan maraton ya Pak ya? It's a marathon, betul. It's a marathon race, bukan sprint race. Ya, ini bukan kita jadi sprinter nih, tapi betul-betul kita jadi maraton. Setelah itu adalah bagaimana kita juga terus memiliki engage. Ya, kalau yang keempat adalah engage kalau menurut saya. Engage siapa saja? Engage internally dan juga engage externally. Nah, makanya kalau kita ngomong adalah bank muamalat itu adalah mengengage externally dengan tagline-nya ayo hijrahnya. Kemudian juga kita internally berhijrah. Ya, internally berhijrah artinya adalah kita membuat bagaimana ya ada culture yang kita bentuk. Ada di service, di sales dan sebagainya, di operation punya culture mengenai culture. Nah, kemudian yang terakhir adalah apapun yang kita lakukan atau apapun yang kita buatkan satu plan atau rencana itu harus di-execute. Maka jiwa seorang leadership itu harus jiwa execute yang bisa mengeksekusi apapun. Jadi ada punya vision yang bagus, punya energi, bisa engage dan kemudian juga bisa mengexecute. Engage itu berarti juga engage ke tim juga kali Pak ya? Engage ke tim, for sure. Makanya saya bilang tadi engage-nya adalah keluar ke customer dan juga internal, which is our staff. Nah, kalau kita ngomong execute, execute itu menjadi hal yang sangat utama. Apapun kita bisa coba sekarang, ya, dan kita akan bisa menemukan kegagalan waktu kita melakukan eksekusi. Pilihan kedua adalah kita tidak menemukan kegagalan karena kita tidak mengeksekusi apapun. Betul. Itu kan pilihan kan? Karena kita mengeksekusi, terus terang itu adalah ada nilai kegagalan di sana atau ada peluang kegagalan. Pasti. Tapi itu akan lebih bernilai daripada kita nggak pernah gagal karena kita tidak pernah mengeksekusi. Betul. Nah, itu yang saya tanamkan ke tim saya adalah apa? Nggak apa-apa. Kalau kita tadi pakai konsep KD tadi, dan once kita evaluate dan ternyata belum sesuai dengan ekspektasi, dan kita redo ulang. Gitu. Iya. Menarik ya. Sebenarnya kalau kita ngomongin tadi kan Bapak bilang ada 4 kan, 4E gitu kan, vision, energy, engage, dan execute.
bagaimana saling berkaitan dan saling mendukung, dan menariknya yang saya bilang adalah yang tadi kita diskusikan adalah energi ini jadi sangat penting, terutama dalam kondisi seperti ini, Pak. Sangat mudah sebagai seorang pemimpin untuk pertama envision-nya bubar gitu kan. Kita ngomongin dia udah rencanain awal tahun punya target sekian, dia punya vision seperti ini, tiba-tiba PSBB. Betul. Envision-nya bisa jadi berubah. Nggak berubah. Nah itu kalau kita nggak punya agility di situ, ya kita selesai gitu loh. Karena apapun yang kita rencanakan, belum tentu itu kita bisa eksekusi. Betul. Tapi apapun yang kita rencanakan, tapi kalau kita punya rencana yang lain, plan A, plan B, dan sebagainya, dan kita fleksibel dan agile di situ untuk merubah, justru kita bisa mendapatkan keuntungan. Nah, ini mungkin satu lagi masuk juga ke bagaimana kita bisa memotivasi tim, Pak, saat ini, Pak. Karena tadi Bapak sempat bilang bahwa memang tantangan semakin berat, Pak. Jualan susah banget kayak begini zaman sekarang. Oke, good. Ini satu lagi yang menarik nih, Mas. Jadi ini akan menjadi betul-betul tes nih. Menurut saya, kalau itu kan kita sentuh dari sisi spiritual. Kalau kita sekarang adalah coba sentuh dari sisi rasional. Dalam situasi yang seperti ini, yang memang sulit, tough, challenging, menurut saya adalah tes pertama. Karena terus terang dunia ini atau kebanyakan negara di seluruh dunia tidak siap dengan adanya pandemik ini. Kalau kita lolos tes pertama ini, saya selalu sampaikan ke tim saya, kalau kita lolos tes pertama ini dengan inovasi, ya, kemudian dengan kinerja bagus di tes pertama ini, insya Allah kita akan menjadi orang yang berbeda di kemudian hari. Karena saya yakin bahwa kita pun harus lulus tes ini. Jadi apapun kita coba. Tapi kalau kita nggak lolos stage ini, berarti kita adalah orang yang akan terjebak selamanya di comfort zone kita. Nah, kalau kita ngomong adalah stuck dan akan terlindas tuh. Kenapa? Kita akan masuk 4.0, 5.0, dan setelah itu kita nggak punya value, dan semudah itu kita akan digantikan sama robot, sistem, dan sebagainya. Ya kita tahu lah ya, semuanya artificial intelligence, machine learning, itu kan semuanya luar biasa, dan kita udah pasti memiliki keterbatasan untuk itu. Tapi saya sangat yakin bahwa HR itu pasti akan ada, Mas. Kenapa? Karena HR itu butuh soul, butuh jiwa, ya, butuh sentuhan, dan itu yang nggak dimiliki sama artificial intelligence dan juga sama machine learning. Sebagus-bagusnya advisory dan sebagainya, kata orang itu 80% menyerupai human. 20%-nya soul-nya itu yang susah didapatkan. Oke, balik lagi. Satu yang saya juga kasih tips ke tim saya adalah jangan terjebak pada comfort zone. Dulu kita mungkin ada di comfort zone, tapi kalau sekarang kita keluar, kita akan masuk ke learning zone. Ya, di dalam learning zone ini akan membentuk new comfort zone. Kenapa? Karena kalau kita udah mastering, kita punya learning zone, maka akan menjadi comfort zone baru. Setelah itu apa? Kita harus keluar lagi untuk keluar dari comfort zone kita yang lebih besar, ke learning zone lagi, dan kita mastering, dan sehingga pada satu titik nanti, comfort zone kita akan jauh lebih besar daripada yang sekarang. Dan sekarang itu ada saatnya mempercepat untuk kita punya learning zone. Karena semua informasi sangat terbuka. Ketiga, Mas, ini yang harus dimiliki adalah kita harus terus melakukan, menurut saya sih, be inspiring. Ya, karena ini adalah saya utarakan ke teman-teman juga. Setelah kita punya produk-produk bagus di internal, ada baiknya kita jual keluar lewat media apapun, karena adalah bentuk untuk mengencourage market. Kita tahu Bank Muamalat mungkin masih masih berkembang. Tapi adalah bagaimana kita dengan size kita yang still developing, tapi kita bisa menginspirasi itu selalu ada 3 hal, Mas, tahapannya. Yang pertama adalah insya Allah kalau kita bisa mengkomunikasikan. Jadi pertama adalah komunikasi. Jadi saya selalu bilang bahwa menginspirasi itu adalah terus komunikasikan. Setelah itu baru kalau kita udah bisa berkomunikasi, kita bisa berkolaborasi. Kalau baru setelah bisa berkolaborasi, kita baru bisa bersinergi. Nah, sinergi itulah yang ultimanya, itu adalah ultimate-nya. Sedangkan jangan harap kita bisa bersinergi kalau kita tidak berkolaborasi. Jangan harap kita bisa berkolaborasi kalau kita tidak berkomunikasi. That's Dan itu juga bisa diaplikasikan buat pemimpin tim gitu, Pak ya. Maksudnya untuk menginspirasi harus bisa berkomunikasi dulu, baru bisa berkolaborasi, setelah itu baru bisa bersinergi dengan timnya juga. Ya. Karena menarik kalau saya lihat, tadi balik lagi sih, sebenarnya kalau saya lihat ini mengacu ke bagaimana kita sebagai pemimpin mampu bisa melihat peluang. Jadi kan Bapak bilang bahwa kita syariah 5% market share,
Kalau kita kecil-kecil berantem sendiri, yang besar-besar ini pasti akan happy dan akan Happy banget. senang aja. Dan sebenarnya kalau misalnya kita sebagai pemimpin, terutama di syariah banking, kita harus bisa melihat bahwa memang this is the right time for us to penetrate the market. Karena memang the big banks, yang regular bank, bisa jadi mereka tidak bisa masuk ke ranah yang tadi kita coba masuk gitu kan. Mereka mungkin bisa, tapi mereka akan sedikit memaksakan karena tidak sesuai dengan nilai-nilai syariah banking gitu kan. Dan itu yang harus kita encourage juga tim kita, bahwa ini kesempatan kita, bukan saatnya Anda untuk demotivasi, Anda sedih, Anda mundur, gitu. Tapi untuk Anda bisa push lagi sebenarnya. Betul sekali.